Shalom, salam sejahtera buat kita semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada kesempatan ini. Saya percaya dan doa kami kiranya semua jemaat Tuhan ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kita yang maha kuasa. Kita percaya bahwa sifat Tuhan kita yang kita sembah adalah Dia Allah yang maha hadir. Dalam situasi keadaan apapun Dia tetap ada di sana untuk menolong dan memberkati kita semua. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, mari kita sama-sama hampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur pada hari ini, hari yang luar biasa di mana Tuhan sedang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami mau menerima janji Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan kami Allah yang setia terus menolong dan memberkati kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, sampaikan isi hatimu buat kami semua pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam namamu Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Minggu kemarin saya percaya kita diberkati dengan khotbah oleh Andi Iskandar bicara tentang dimensi waktu, ya, waktu masa lalu, waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Dan ini sangat memberkati. Dan pada kesempatan ini atau hari ini saya ingin menyampaikan juga pesan Tuhan mengenai waktu, ya. Judulnya adalah Tuhan pemilik waktu. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan pemilik waktu. Kita akan lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayatnya yang pertama. Ya, Mazmur 50 ayat yang pertama, firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Mazmur Asaf yang maha kuasa. Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penulis atau yang menyampaikan Mazmur 50 ayat 1 adalah Asaf. Siapa Asaf itu? Asaf adalah seorang keturunan dari suku Lewi, dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Asaf adalah seorang ahli musik yang dipercaya untuk melayani Tuhan dengan kecapi. Dan saudara, Asaf berarti adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena memang pekerjaannya adalah dia melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan percayakan buat dia. Sebagai orang yang melayani Tuhan lewat keahliannya, lewat musik. Dan saya percaya bahwa Asaf adalah orang yang dekat dan tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga dia bisa menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang sangat kuat buat kita semua pada hari ini. Bahwa tadi pemazmur berkata bahwa ungkapan dari Asaf adalah yang maha kuasa. Jadi Asaf mengakui kemahakuasaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan, perjalanan kehidupan mereka melayani Tuhan. Pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang mereka lewati, ada hal yang sulit atau ada hal yang tidak baik yang mereka lewati waktu mereka melayani Tuhan. Tetapi dengan pernyataan Asaf dia mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi, bahkan di dalam pelayanan mereka sebagai para imamnya Allah. Dan di sana Asaf berkata, yang maha kuasa, Tuhan Allah. Jadi Asaf betul-betul
mengerti kemahakuasaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan. Ya, mengapa Tuhan memanggil bumi ini dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari dan malam hari adalah bagian dari aktivitas setiap keseharian manusia. Ada yang bekerja pada pagi hari sampai sore hari. Ada yang bekerja pada sore hari sampai pada malam hari, bahkan sampai ketemu pagi lagi. Ya, seperti security, ya, keamanan. Juga kepada sebagian institusi atau kantor yang bekerja sama dengan negara-negara luar seperti Amerika, beda waktunya. Kalau Amerika pagi, di Indonesia malam, dan orang-orang bekerja sama dengan negara Amerika, saya percaya mereka bekerja di waktu malam hari. Dan manusia ditentukan dari dua waktu ini, pagi hari dan malam hari. Dan Alkitab yang luar biasa pada hari ini mengingatkan buat kita semua bahwa Tuhan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mungkin saudara bertanya, apa tujuan Tuhan memanggil bumi dari terbitnya sampai terbenamnya? Saya percaya kebenaran firman Tuhan punya maksud, punya tujuan kenapa Tuhan memanggil bumi. Alasan yang pertama, karena memang dunia ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Sekali lagi, alasan yang pertama karena dunia ini sudah terkontaminasi dengan dosa, sehingga Tuhan harus melakukan sesuatu sehingga manusia yang tinggal dalam dunia ini bisa maksimal, bisa produktif, mengisi waktu-waktu baik pada pagi hari sampai pada malam hari. Dan saya percaya Asaf punya tujuan profetik pada hari ini, mengingatkan buat saya dan kita semua jemaat Tuhan yang percaya kepada kemahakuasaan Tuhan dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir sifatnya. Dan saya juga percaya ada tujuan-tujuan ilahi Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil bumi dari terbitnya sampai terbenamnya? Mari kita akan lihat bersama-sama saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa tujuan Allah memanggil bumi ini dari terbitnya sampai terbenamnya? Yang pertama adalah karena manusia yang tinggal di bumi ini sudah terkontaminasi dengan dosa, dan Tuhan kepingin, Tuhan mau supaya manusia yang tinggal dalam dunia ini sekali lagi mereka bisa maksimal mengisi apa yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Manusia yang tinggal di dunia ini bisa maksimal berkarya di muka bumi ini, dan Tuhan mau memulai. Dia memanggil bumi ini yang pertama adalah supaya manusia yang tinggal di muka bumi ini mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Ini alasan pertama kenapa Tuhan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tujuan yang pertama adalah supaya manusia yang hidup di muka bumi ini, yang pertama mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kenapa manusia mesti mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Karena ketika manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berarti manusia itu mengalami pembaharuan. Manusia mengalami lahir baru. Pikiran mereka harus dibaharui, hati mereka harus dibaharui oleh kuasa firman yang begitu luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau manusia dalam dunia ini atau yang tinggal di muka bumi ini tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak mengalami pembaharuan, makanya jangan heran ada banyak kejadian-kejadian terjadi di muka bumi ini, kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Hampir setiap hari kita nonton di televisi, saudara, ya, kejahatan yang begitu luar biasa terus terjadi hari-hari ini. Kekerasan masih terus terjadi hari-hari ini. Perampokan, pencurian, pembunuhan masih terus terjadi hari-hari ini.
Oh saudara, makanya penting sekali kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Tuhan memanggil bumi? Supaya manusia yang tinggal di muka bumi ini, mereka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa gereja ada di muka bumi ini? Kenapa anak-anak Tuhan ada dalam dunia ini? Supaya anak-anak Tuhan mengerti bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika manusia yang di bumi ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya hidup mereka akan menjadi seperti Sang Pencipta mereka. Cara berpikir mereka, cara bertindak mereka, cara mereka mengambil keputusan. Ketika pikiran hati mereka dibaharui, saya percaya tidak ada kejahatan di sana. Tidak ada kegelapan di sana. Yang ada di sana adalah kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kasih dan kebaikan Tuhan selalu dialami dan dirasakan oleh setiap manusia yang tinggal di muka bumi ini. Dan Tuhan mau pakai caranya Tuhan lewat gerejanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi pertama itu adalah tujuan Tuhan memanggil bumi adalah supaya manusia yang hidup dalam dunia ini, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana pikiran mereka dibaharui, hati mereka dibaharui, sehingga bumi ini dipenuhi oleh kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga mereka menemukan jalan yang baru, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mereka akan mengalami jalan yang baru. Dan ketika mereka mengalami jalan yang baru, ya di sana, di dalamnya ada kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sekali lagi mereka akan mengalami jalan yang baru atau menemukan jalan yang baru, di mana di dalamnya ada kehidupan, bukan kematian, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, tetapi kehidupan yang dari Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Di akhir zaman menjelang kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, waktu yang Tuhan tetapkan buat kita pada pagi hari dan malam hari, Tuhan mau supaya setiap orang di muka bumi ini mereka mengalami jalan yang baru, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab waktu kita menemukan jalan yang baru, di sana ada kekuatan yang baru, di sana ada semangat yang baru, di sana ada passion yang baru, di sana ada pengharapan yang baru, di dalamnya ada iman yang baru, karena kita menemukan jalan yang baru, di mana pikiran hati kita setiap hari harus dibaharui oleh Tuhan Sang Pencipta manusia itu sendiri. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya ketika manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pikiran mereka dibaharui, hati mereka dibaharui, perjalanan hidup mereka dibaharui. Mereka akan menemukan jalan yang Tuhan sediakan kepada mereka. Karena apa? Karena Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah tunjukkan jalan, di mana di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan muncul satu kekuatan, yaitu kebenaran, saudara. Oleh sebab itu, kalau engkau kepingin lihat orang-orang percaya yang hati dan pikirannya dibaharui, lihat jalan kehidupannya. Apakah jalan kehidupan adalah jalan yang benar, atau jalan kehidupannya ada di jalan yang gelap, saudara? Saya percaya orang yang dibaharui pikirannya dan hatinya, saudara, jalannya pasti di jalan yang benar. Ingatkan diri saya dan saudara, kalau saudara sungguh-sungguh betul-betul menjadi anak Tuhan yang hati dan pikirannya dibaharui, saudara mesti pastikan pada hari ini jalan yang saudara jalani ada di dalam jalan yang benar. Dan ketika ada dalam jalan yang benar, saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan saudara penuh dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Itu yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan memanggil bumi dari pagi hari sampai pada terbenamnya matahari? Karena Tuhan ingin melihat umat ciptaannya yang tinggal di muka bumi ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan memanggil bumi dari terbit sampai terbenamnya matahari? Yang kedua adalah supaya manusia dapat mengelola waktu dengan baik, di mana waktu Tuhan berikan kepada manusia, agar manusia bisa mengelola waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin, sehingga menghasilkan karya yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di dalam dunia ini, saudara. Saya melihat hari-hari ini, saudara, Tuhan sedang bangkitkan anak-anak muda. Saya menemukan ada anak-anak muda di usia yang muda, mereka berkarya. Mereka berhasil di setiap pekerjaan mereka, di setiap profesi mereka. Masih muda, mereka sudah jadi miliarder. Masih muda, mereka sudah diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena saya percaya bahwa mereka sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Karena mereka tahu bahwa waktu begitu cepat berjalan, sehingga waktu itu perlu diisi dengan baik. Waktu itu perlu dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Jadi bagi mereka yang pelajar, bagi mereka mahasiswa, dengarkan ini, isi waktu-waktumu di mana Tuhan percayakan untuk engkau belajar sungguh-sungguh, supaya waktu ini tidak terbuang percuma, tapi isi waktu-waktu ini dengan baik. Kalau engkau sebagai pelajar, belajarlah sungguh-sungguh. Ambil waktu untuk belajar, apalagi yang sedang ujian. Doa kami semoga semua para pelajar, semua para mahasiswa, saudara semua berhasil di setiap ujian dan tes-tes hari-hari ini. Karena saatnya dan ini waktunya untuk saudara belajar lebih keras, belajar lebih baik, sehingga saudara bisa maksimal mendapatkan nilai yang memuaskan. Karena Alkitab katakan jelas bahwa Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi memang Alkitab sudah tuliskan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, jangan buang waktumu dengan percuma, tetapi isi waktu-waktumu dengan hal-hal yang memuliakan, hal-hal yang menghasilkan, hal-hal yang produktif. Supaya apa? Supaya waktu yang Tuhan percayakan buat saya dan kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi waktu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Jangan melihat lagi semua kegagalan-kegagalan masa lalumu, tetapi lihat hari ini yang Tuhan sedang tunggu dalam hidupmu adalah jalan yang baru yang harus saudara dan saya putuskan. Jalan yang baru yang saya dan saudara harus bangun. Jalan yang baru yang Tuhan percayakan buat kita, di mana ada kesempatan kedua, second chance yang Tuhan percayakan buat kita untuk melihat hal yang baru yang perlu kita bangun dari dalam hati kita dan dari dalam pikiran kita, untuk kita bisa mengerjakan sesuatu dengan tangan kita. Kita bisa berkarya buat Tuhan yang percayakan waktu ada di muka bumi ini. Itu yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa tujuan Allah memanggil bumi dari terbitnya sampai terbenamnya matahari? Yang ketiga adalah supaya setiap umat percaya, gereja Tuhan bisa menjangkau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan datang kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, pastor, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta, bagaimana mungkin saya bisa memenangkan jiwa? Dengarkan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang memenangkan jiwa. Alkitab katakan semua orang yang percaya harus punya hati seperti hati Tuhan, untuk bisa memenangkan jiwa datang kepada Tuhan dengan bermacam cara, di mana Tuhan perlengkapi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, pastor, saya karyawan, saya businessman. Saya mau kasih tahu,
Justru tempat di mana saudara bekerja, itulah ladang yang paling baik untuk saudara bisa berdoa kepada teman-teman saudara, rekan-rekan kerja saudara, supaya mereka menemukan jalan keselamatan, supaya mereka boleh menemukan jalan ketenangan, supaya mereka boleh mendapatkan jalan kebenaran. Dengan doamu, itu adalah bagian pelayananmu. Apalagi saudara mulai berbagi hidup dengan mereka, menunjukkan tentang perjalanan kehidupan saudara mengasihi Tuhan. Saudara peduli dengan orang-orang di sekeliling saudara. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, supaya mereka yang masih jauh dari Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya Tuhan, pemilik waktu itu, memberkati setiap menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ada orang-orang yang diselamatkan di muka bumi ini. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang bertobat di pagi hari, ada orang bertobat di siang hari, ada orang bertobat di malam hari. Karena memang callingnya Tuhan adalah Dia memanggil bumi dari terbit sampai terbenam, supaya setiap manusia yang tinggal di dalam dunia ini, mereka mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, ambil kesempatan ini. Ambil kesempatan kedua yang Tuhan masih percayakan dalam hidupan saudara, untuk terus punya hati misi, untuk melayani dan memberkati banyak orang yang berjumpa dengan kehidupan saudara. Banyak orang mengalami perjumpaan mungkin lewat profesi saudara. Apapun profesi saudara, bawa itu dalam doa sehingga banyak orang bisa menemukan Yesus lewat profesi pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Karena untuk itulah Tuhan panggil kita. Dia tetapkan waktu di pagi hari sampai pada malam hari ini. Sampai pada malam hari, sehingga waktu ini menjadi waktu yang maksimal buat saya dan saudara. Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jelas saudara, ini pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dia berpesan kepada gereja Tuhan, Dia berpesan kepada murid-murid Tuhan, jadikan semua bangsa murid Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan tidak butuh orang lain, Tuhan butuh gerejanya, yaitu saudara dan saya yang sedang menyaksikan kebenaran ini. Engkau mau dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang selanjutnya adalah apa tujuan dan apa alasan Tuhan memanggil bumi dari pagi hari sampai pada terbenamnya matahari. Yang terakhir adalah agar bumi menjadi seperti di sorga. Wow, ini keren saudara yang kasih dalam Tuhan. Kerinduan Tuhan memanggil bumi dari terbitnya sampai terbenamnya, supaya bumi menjadi seperti yang di sorga, saudara. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan Tuhan mau supaya bumi ini menjadi seperti di sorga. Artinya bahwa di mana-mana terjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi di mana ada banyak kasih Tuhan dilepaskan. Ada banyak kebaikan dirasakan oleh banyak orang di muka bumi ini. Termasuk bangsa kita Indonesia. Termasuk kota di mana saudara tinggal. Termasuk area di mana saudara berada pada hari-hari ini. Percayalah bahwa ketika saudara punya hati seperti hati Tuhan, agar bumi ini seperti di surga. Saudara, Tuhan butuh umat Tuhan. Tuhan butuh gereja Tuhan. Tuhan butuh saudara dan saya untuk pergi, untuk menyatakan supaya bumi ini penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi, Tuhan memanggil bumi dari terbit sampai terbenam. Yang terakhir, agar bumi penuh dengan damai dan sejahtera.
Hari-hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang kehilangan damai. Karena situasi, keadaan, kondisi. Hari-hari ini ada banyak orang sedang berseru, berteriak. Mereka sedang kehilangan damai. Dan mereka kehilangan kesejahteraan kehidupan mereka. Karena problem, karena ada masalah. Situasi keluarga yang saat ini sedang bergumul begitu hebat. Dengarkan ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, berkali-kali saya pernah katakan, agama gak bisa selesaikan masalah. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah adalah Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah menebus saya dan saudara dari setiap dosa dan kesalahan. Hanya dialah satu-satunya yang dapat memulihkan dan menyembuhkan kita dari setiap pergumulan kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu pada kesempatan ini atau pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita semua. Supaya bumi ini penuh dengan damai dan sejahtera. Siapa yang ciptakan damai dan sejahtera? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Umat-umat percaya, saudara dan saya. Yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudaralah yang dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan Tuhan. Untuk menciptakan damai sejahtera. Saudaralah yang telah diutus oleh Tuhan menjadi ambasador di muka bumi ini. Untuk pembawa damai di tengah-tengah kerusuhan. Untuk pembawa damai di tengah-tengah kekacauan. Gereja Tuhan, umat percaya harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan hari-hari ini untuk menciptakan damai dan sejahtera. Yang kedua, bagaimana supaya agar bumi seperti di sorga. Saudara dengarkan ini, tetaplah menabur kasih dan kebaikan terhadap sesama manusia tanpa melihat suku dan warna kulit. Haleluya. Sebab Yesus datang ke bumi ini. Dia datang untuk menyelamatkan bumi ini. Semua suku, kaum, bangsa dan bahasa. Oleh sebab itu gerejalah adalah tempat di mana Tuhan ingin memanifestasikan semua yang terbaik lewat gereja Tuhan, lewat umat percaya. Termasuk saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya hati yang kuat. Untuk terus menabur kasih dan kebaikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara pergi dan berada, taburlah kasih dan kebaikan. Maka kehidupanmu akan sangat menjadi berarti bagi banyak orang hari-hari ini. Sebab di luar sana ada banyak orang sedang membutuhkan kebaikan dan kasih Tuhan. Yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan gereja Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat kedua berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala bahasa dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dengarkan baik ini saudara. Rasul Paulus mengingatkan sangat kuat kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Supaya betul-betul kota Korintus bisa mengalami bumi seperti di sorga. Lewat apa? Lewat kasih yang dimanifestasikan. Sekali lagi, lewat kasih yang dimanifestasikan. Karena untuk itulah alasan Yesus memanggil bumi dari terbit sampai terbenam. Supaya bumi ini dipenuhi dengan kasih Kristus tanpa syarat. Haleluya. Dan saya percaya saudara, inilah momen dan kesempatan di mana Tuhan memberikan kesempatan kedua buat saya dan kita semua gereja Tuhan untuk mengisi waktu yang Tuhan berikan. Karena Dia sang pemilik waktu. Dia memberikan kesempatan kedua buat saya dan saudara untuk bisa melihat lebih besar ke depan. Tuhan sedang rancangkan sesuatu yang lebih besar ke depan. Tuhan sedang persiapkan pekerjaan lebih besar ke depan. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan sebagai sang pemilik waktu di dalam perjalanan hidupan kita. Sebab dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kuasa Tuhan tidak pernah berubah.
Janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Pengurapan Tuhan tidak pernah berubah. Hikmat Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, Dia berikan itu utuh dan sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak buat kita semua jemaat Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita mau datang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan untuk kita mengambil waktu dan kesempatan ini. Untuk kita mari introspeksi diri kita. Ada di mana posisi kita sekarang? Bagaimana kita mengisi waktu yang Tuhan percayakan buat kita? Ketika Tuhan masih percayakan kita hidup di dalam dunia, Dia memberikan kesempatan waktu di pagi hari dan malam hari untuk kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Yang pertama, Dia inginkan supaya semua manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menginginkan supaya setiap manusia mengelola waktu dengan baik. Dia menginginkan supaya bumi menjadi seperti di sorga. Dia menginginkan supaya yang terhilang, yang jauh daripadanya datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba selesai berbicara pada kesempatan ini. Tapi hamba percaya firman dan roh-Mu bekerja buat kami semua. Untuk membuat kami melihat jalan yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Di waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Ampuni Tuhan kalau di masa lalu atau di waktu-waktu yang lalu ada banyak kegagalan yang pernah terjadi. Ada banyak kekelaman yang pernah kami lewati. Tapi pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami bahwa ada jalan baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau ikut jalan yang baru yang Tuhan sediakan. Sebab di dalamnya ada berkat yang baru. Ada kekuatan yang baru. Ada iman yang baru. Ada semangat yang baru. Oh, ada pengurapan yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Di mana Tuhan di penghujung tahun 2021 ini, kami mau masuki tahun 2022 dengan jalan yang baru yang Tuhan bukakan buat kami. Karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan yang Tuhan sediakan yang baru buat kami. Terima kasih buat suara-Mu pada hari ini ya Tuhan. Memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan yang empunya firman, yang sedang bersabda buat kami semua. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya.